Jadi, 1 bulan yang lalu, aku itu ngebuat toko di Shopee. Dan sekarang, hanya dalam waktu 29 hari toko itu jalan, sudah bisa menjadi star seller. Kalian bisa lihat nih gambarnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau tahu gimana cara menjadi star seller hanya waktu kurang dari 1 bulan, simak video ini sampai habis. Saya akan bongkar semua. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, di sini saya mau ngasih tahu ke kalian, saya ada rekomendasi kelas online yang menurut saya bagus banget, yaitu ini adalah kelas online yang lagi diadakan sama salah satu mentor saya, yaitu adalah Ko Daddy Lim. Jadi di kelas online ini, dia itu lagi ngadain kelas online yang ngebahas tentang Shopee dan juga Lazada. Dan materinya itu lengkap banget, mulai dari yang basic sampai yang advance atau yang expert. Nah, kalau misalnya kalian itu pemula, kalian bisa ikut kelas online yang basic ini. Dan kalau kalian mau nambah omset kalian biar bisa sampai tembus ratusan juta, kalian bisa ikut yang advance ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau daftar, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Oke, nah sekarang saya sudah ada di Shopee Seller Center ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, di sini nanti saya akan share ke PowerPoint ya. Jadi untuk inti-intinya apa aja yang saya lakukan itu ada di PowerPoint ini ya. Nanti saya akan jelaskan ada 4 step ya yang saya lakukan untuk bisa jadi star seller. Nah, tapi sebelum itu di sini saya akan jelaskan dulu untuk syarat-syarat menjadi star seller ya di Shopee saat saya rekam video ini. Karena setiap bulan atau setiap minggu itu persyaratan jadi star seller itu ganti-ganti teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalnya sekarang itu saya record tanggal 15 ya, bulan 1 Januari 2021 itu persyaratan Shopee Star Seller-nya itu seperti ini. Saya akan jelaskan ya langsung saja. Nah, di sini yang pertama itu adalah pendapatan bersih 30 hari terakhir itu harus 50 juta teman-teman ya, yang target ini loh, 50 juta. Nah, tapi di sini toko saya itu masih belum tembus 50 juta, tapi sudah bisa jadi Star Seller ya. Jadi bisa dibilang untuk kriteria atau persyaratan yang pertama ini itu nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya toko kalian itu nggak wajib untuk bisa tembus omset 50 juta ya teman-teman ya. Oke, terus yang kedua adalah poin penalti. Nah, ini poin penalti itu kalau misalnya kalian itu melanggar kebijakan Shopee gitu ya, itu biasanya kena poin penalti. Nah, di sini targetnya, pokoknya intinya toko kalian itu jangan sampai kena poin penalti sampai 3, karena nanti bakalan susah untuk jadi star seller ya. Di sini toko saya itu masih 1 teman-teman ya, jadi belum melebihi 3, makanya bisa dibilang masih bisa di approve atau masih bisa jadi star seller ya. Nah, di sini udah jadi star seller ya. Nah, terus selanjutnya adalah pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir. Nah, ini maksudnya itu dalam 1 bulan itu toko kalian itu harus mempunyai pembeli itu minimal 8 teman-teman ya, harus melebihi 8 supaya nanti bisa jadi star seller ya. Syarat-syaratnya lah, salah satu syaratnya. Di sini toko saya itu udah 157 ya, udah melebihi banyak banget. Terus yang keempat itu adalah transaksi berhasilnya itu 30 hari terakhir. Nah, dari maksud transaksi berhasil ini tuh bisa dibilang adalah barang yang sudah diterima teman-teman ya sama si pembeli. Itu minimal 14 ya. Jadi kalau misalnya toko kalian itu udah lebih dari 14 dalam 1 bulan ya barang yang diterima, itu toko kalian sudah bisa memenuhi syarat ini ya. Terus yang kelima ya teman-teman ya, keenam ya, persentase chat dibalas. Nah, ini menurut saya penting banget ya. Di sini untuk minimalnya itu 64,9% ya untuk persyaratannya itu. Nah, di sini toko saya itu 97,78%. Jadi masih lebih tinggi lah teman-teman ya, masih belum sampai sini ya, belum sampai 64. Jadi masih baik ini statusnya ya, masih baik. Nah, menurut saya teman-teman, untuk persentase chat dibalas ini itu sangat penting karena saya ada lagi ya salah satu toko yang pendapatannya itu omsetnya atau bisa dibilang omsetnya gitu ya, dalam 30 hari terakhir itu sudah tembus 50 juta. Tapi belum bisa jadi star seller. Kenapa? Karena persentase chat dibalasnya itu kurang dari 64,9% ini. Jadi jelek banget persentase chatnya dibalas itu. Jadi makanya itu alasannya kenapa toko saya yang satunya itu belum jadi star seller ya. Jadi menurut saya dari persyaratan-persyaratan ini itu yang paling penting itu adalah persentase chat teman-teman ya. Oke. Terus yang ini adalah penilaian toko. Nah, dari penilaian toko ini itu dimaksud kalau misalnya pembeli gitu ya, rata-rata di toko kalian itu memberikan bintang 1 atau 2, itu nanti bisa jelek ya penilaian toko kalian. Pokoknya intinya itu targetnya atau minimalnya itu jangan sampai lebih dari 4,4 ini teman-teman ya. Jadi usahakan produk kalian itu benar-benar baik dan juga pengirimannya cepat ya kalau bisa itu, biar nanti pembeli itu ngasih ulasan atau ngasih bintang itu bagus ya teman-teman ya. Oke, di sini toko saya 4,97 dari masih tinggi lah ya teman-teman. Terus untuk
terakhir ini adalah jumlah hari pelanggaran produk pre-order. Nah, ini untuk produk-produk atau toko-toko yang pre-order ya, karena toko kita kan bukan toko pre-order ya, jadi nggak usah diperhatikan ya untuk syarat-syaratnya ini. Oke, jadi yang perlu diperhatikan itu ini tadi aja ya, yaitu pendapatan bersih sampai penilaian toko. Nah, untuk menurut saya yang paling penting itu adalah persentase chat dibalas ya. Ya nggak menutup kemungkinan juga semuanya juga penting teman-teman ya. Tapi kalau bisa itu persentase chat dibalas ini prioritaskan ya teman-teman. Jangan sampai chat kalian itu di bawah 6,49% ini ya. Jadi usahakan setiap ada chat langsung dibalas ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah persyaratan-persyaratan untuk menjadi star seller ya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke poin-poinnya ya, apa aja yang saya lakukan supaya bisa jadi star seller dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Yang pertama adalah riset produk yang harganya masih transparan. Nah, ini penting banget ya untuk riset produk ini teman-teman. Nah, untuk riset produk ini tuh bisa dibilang dari keempat tutorial ini ya, empat yang saya lakukan ini, itu yang paling penting itu adalah di riset produknya ini. Kuncinya itu ada di riset produk ini teman-teman. Jadi usahakan pas riset produk itu cari produk yang harganya itu masih transparan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan harga yang masih transparan itu? Jadi yang dimaksud dari harga yang transparan itu produknya itu masih belum tahu gitu harga pastinya itu berapa gitu teman-teman ya. Di sini saya kasih contoh lah ya, biar jelas nanti kalian teman-teman. Sini saya masuk ke Shopee dulu. Nah, di sini misalnya ya, contoh produk yang masih transparan harganya itu adalah gamis teman-teman. Gamis ini tuh harga pastinya itu nggak tahu gitu. Langsung aja ya kita klik aja biar saya jelaskan langsung biar teman-teman paham ya. Oke, nah di sini ya teman-teman ya, gamis wanita. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini. Di sini harganya tuh jualnya ada yang 120, terus juga ada yang jualnya 220, ada juga yang murah yaitu 40.000. Jadi di sini harganya itu belum tahu gitu ya, harga pastinya itu berapa. Jadi masih sangat transparan ya. Tergantung modelnya juga teman-teman ya dari harga gamis ini. Jadi itu adalah yang disebut dengan harga transparan ya. Belum tahu pastinya per produk itu harganya berapa ya. Bisa aja gitu ya, kalian misalnya nih jualan gamis gitu ya, kalian misalnya nyari produk di Baleo Mall gitu ya, gamis gitu atau supplier atau produk di Baleo Mall. Nah, misalnya gamis wanita gitu ya. Nah, misalnya nih kalian itu jual gamis wanita yang ini gitu ya teman-teman ya, yang harganya itu 66.300. Nah, di sini kalian itu bisa pasang harga misalnya kalian jual 80.000, itu masih bisa ya, karena nggak ada gambar atau foto produk yang mirip dengan ini di sini ya. Nggak, ya bukan yang mirip, maksudnya yang sama gitu ya. Jadi kita bisa markup harganya itu tinggi ya teman-teman ya. Ya nggak ada ya produk yang warnanya kayak gini ya. Oh, ini ada nih yang 8 warna abu-abu ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Tuh di sini aja dijualnya itu 104.000 teman-teman ya. Ini 17.000, ini kayaknya harga tipuannya ini. Bentar saya coba lihat dulu ya. Jadi ini masih tinggi banget di sini, harga di Baleo Mall itu masih 66 ya. Jadi kalian bisa jual nih. Misalnya kalian ambil untung 20.000 lah ya, masih bisa teman-teman ya. Jadi itu yang disebut dengan harga atau produk yang harganya masih transparan ya. Nah, di sini tadi yang harga 17.000 itu kayaknya misalnya apa ya tadi? Benar. Nah, ini kan ya daster anak motif ini. Oh, ternyata yang harga 17.000-nya itu daster anak ya. Ini harga tipuan ya bisa dibilang. Sudah saya jelaskan di video. Kalian bisa tonton aja cara bikin harga tipuan gini ya. Sudah saya jelaskan kalau nggak salah di video mana ya. Nanti saya taruh ya dia di pojok kanan atas. Di situ cara ngebuat harga tipuan kayak ini tadi ya, harga murah 17.000-an tadi. Nah, di sini ya untuk gamisnya tuh dijual harga 104 ya teman-teman ya. Jadi kalian masih bisa markup nih, misalnya kalian jual produk ini kalian bisa markup 20.000 sampai 30.000 ya. Itu masih bisa teman-teman ya. Karena gamis ini harganya masih transparan. Oke. Jadi bener-bener ya usahakan pas riset produk itu usahakan cari produk yang harganya itu masih transparan. Oke. Nah, terus kalau misalnya kalian udah riset produk nih ya, dan juga udah nemu nih ya produk yang harganya udah transparan. Nah, selanjutnya yang kalian lakukan tentu saja adalah optimasi produknya ya teman-teman. Di sini untuk teman-teman yang sering nonton video saya atau mungkin yang join Baleo Mall lewat link saya mungkin udah paham lah ya apa itu optimasi produk dan apa aja yang perlu dioptimasi dari produk itu ya. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan ulang ya buat teman-teman yang pemula atau yang baru datang ke channel ini atau yang baru nonton video atau mungkin yang baru belajar marketplace ya. Di sini saya akan jelaskan apa itu optimasi produk ya. Jadi optimasi produk di sini tuh bisa dibilang adalah gimana caranya kita itu membuat produk kita itu bagus gitu ya di mata customer ya, bukan di mata kita tapi di mata customer kan kita itu mau nyari pembeli dari customer gitu ya.
Jadi gimana caranya kita itu memperbagus produk kita itu di mata customer ya teman-teman. Nah, apa aja yang hal-hal atau kriteria yang perlu diperhatikan saat optimasi produk? Itu di sini ada 5 ya, saya rangkum ada 5. Yang pertama adalah optimasi judul produk. Nah, untuk optimasi judul produk ini tuh, tujuan dari optimasi judul produk ini tuh adalah mencari traffic dari kata kunci gitu teman-teman ya. Kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi bisa tonton aja video saya ya. Di pojok kanan atas nanti saya akan taruh aja ya videonya. Ada tulisan I itu gitu ya. Nah, terus adalah optimasi foto produk. Nah, di sini optimasi foto produk itu mempengaruhi hal misalnya produk kalian itu intinya harus berbeda dari kompetitor atau penjual-penjual lainnya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton aja ya video saya ya di pojok kanan atas itu. Terus adalah optimasi video produk. Nah, untuk optimasi video produk ini, kalau misalnya produk kalian itu ada videonya, itu tambahkan teman-teman ya. Tambahkan. Tapi kalau misalnya produk kalian nggak ada videonya ya, nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau misalnya ada itu lebih bagus ya. Kalian bisa tambahkan video produk kayak misalnya packingan ya, pas packing barang gitu ya. Suruh aja supplier kalian videoin produk kalian ya. Terus kalian bisa tambahkan di produk kalian. Atau mungkin produk realnya langsung ya kalian beli dari supplier terus kalian video gitu, itu lebih bagus juga teman-teman ya. Biar orang itu lebih trust terhadap produk kita. Terus yang keempat adalah optimasi deskripsi produk ya. Untuk deskripsi produk ini tuh bukan kayak dikasih tag gitu teman-teman atau hashtag gitu, itu nggak ngaruh ya menurut saya tuh. Kalau misalnya deskripsi produk kalian kasih hashtag ya di Shopee itu nggak ngaruh ya, untuk mempengaruhi algoritma itu nggak ngaruh. Jadi dari optimasi deskripsi produknya itu biasanya yang saya lakukan adalah menjelaskan fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan dari produk kita ya, atau mungkin ukuran atau spesifikasi dari produk kita. Jadi itu yang dimaksud dengan deskripsi produk ya, atau optimasi deskripsi produk. Oke. Terus yang kelima adalah gunakan promo toko. Nah, untuk promo toko ini tuh kalian bisa cek aja ya di promosi ya, kalian tinggal buat aja promo toko. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya kalian tuh buat promo toko, itu produk kalian bakal muncul ada kayak gini nih di tampilan awalnya nih ya. Ada tulisan 20% nih ya, ada warna kuning di pojok kanan atas. Itu kalau misalnya kalian itu gunain promo toko. Nah, kalau misalnya kalian nggak gunain promo toko, yang nggak ada tulisannya ya, kayak contohnya produk ini ya. Jadi itu penting banget untuk gunain promo toko. Tujuannya apa? Biar orang itu lebih tertarik lagi untuk klik produk kalian ya teman-teman. Oke, kayak seperti itu ya yang tips terakhir ini untuk promo toko. Oke, nah misalnya kalau kalian udah optimasi semua ya produk kalian, misalnya udah dari judul sampai ke promo toko udah kalian gunain, selanjutnya sekarang adalah kalian pasang harga murah teman-teman ya. Ambil profit atau keuntungan dari supplier itu 5-10% saja ya per produknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan penjualan dan juga ulasan ya. Jadi penting banget teman-teman ya, kalau misalnya kita baru jualan gitu ya, atau toko kita baru ya, itu awal-awal itu jangan ambil profit yang gede-gede dulu ya, karena kan produk kita belum ada penjualan dan juga ulasan. Jadi trust dari produk kita itu belum kebentuk gitu ya. Jadi ambil profit itu yang 5-10% saja ya, untuk mendapatkan penjualan dan juga ulasan teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian itu udah dapetin ulasan ya, itu ada tab selanjutnya. Tapi sebelum itu, minimal itu dapatkan per produk itu minimal 10 ulasan ya. Jadi per produk itu kalau bisa itu dapatin 10 ulasan. Nah, kalau misalnya udah dapat nih ya 10 ulasan per produk dari teknik ini tadi ya, pasang harga murah, selanjutnya adalah kita iklankan produk tersebut teman-teman ya. Biar nanti penjualannya itu makin kenceng dan bisa memenuhi syarat jadi star seller tadi. Kan tadi salah satu syaratnya dari star seller kan harus ini ya, penjualannya itu pembeli berbeda harus 8 ya teman-teman ya. Ini sebenarnya dikit sih ya. Nah, itu kita bisa akalin biar dapat penjualan itu dengan cara tadi, yaitu pasang harga murah ya. Nah, nanti supaya biar tambah kenceng lagi, atau bisa dibilang omset tadi, biar kalian itu omset kalian itu nambah, itu dengan cara iklan teman-teman ya. Nah, untuk iklannya itu ada syaratnya teman-teman sebelum kalian iklan, yaitu adalah yang pertama, produk kalian itu minimal 10 ulasan ya. Tadi sudah saya jelaskan ya gimana cara dapetin 10 ulasan pertama di produk kalian. Kalian bisa pakai teknik pasang harga murah ya. Kalau udah, selanjutnya kalian tinggal iklankan aja. Itu adalah salah satu syaratnya sebelum kalian iklan. Terus syarat yang kedua adalah markup harganya itu minimal 15% ya. Tadi kan di sini kan kita markup harga atau ngambil keuntungan kan cuma 5-10%. Nah, selanjutnya kita tinggal tinggikan aja ya, sebelum iklan itu kita naikkan dulu nih profitnya atau harga produknya ya, minimal sampai 15% teman-teman ya.
Biar nanti kenapa? Biar nanti pas kalian iklan itu nggak boncos gitu ya. Kalau misalnya keuntungan per produk kalian itu cuma 5.000 ya, itu kemungkinan boncosnya lebih besar gitu ya. Karena kan per kliknya itu mahal gitu ya di Shopee. Kata kuncinya, apalagi kalau kalian pemula gitu ya, belum tahu teknik iklannya. Nah, terus kalau misalnya udah markup harganya minimal 15%, selanjutnya kalian tinggal iklankan aja ya. Nah, untuk iklannya sendiri kalian nggak bisa iklan sembarangan teman-teman ya. Ada tekniknya. Ada teknik iklannya ya. Nah, kalian bisa tonton aja video saya ya di channel YouTube saya. Saya sudah jelaskan semua tentang teknik-teknik iklan teman-teman ya. Nah, di sini nih dari keempat video ini nih ya. Video ini, yang ini sama yang ini ya. Kalian bisa tonton aja di semua ini. Kalian pahami gimana cara iklan, karena di situ saya sudah bongkar semuanya tips cara beriklan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tadi ya teman-teman untuk caraku ngedapetin star seller ya. Di sini saya rekap ulang ya. Yang pertama tadi, temukan harga yang transparan ya, yang masih transparan, terus optimasi produk kalian. Kalau misalnya udah dioptimasi, selanjutnya pasang ya harga murahnya itu, ambil profit 5-10% saja. Kalau misalnya kalian ada modal atau ada uang gitu ya, kalau bisa jangan ambil keuntungan dulu ya, untuk mendapatkan 10 ulasan pertama. Setelah itu kalau udah kekumpul nih 10 ulasannya, terus selanjutnya kita tinggal iklankan aja produknya ya. Tapi sebelum kita iklankan, jangan lupa untuk naikkan harganya ya, biar nanti iklan kita nggak boncos. Oke, untuk teknik iklannya bisa tonton video di channel YouTube saya teman-teman. Oke, nah jadi itu tadi ya apa aja yang aku lakukan untuk bisa jadi star seller dalam waktu kurang lebih 1 bulan teman-teman ya, dari yang step awal tadi sampai yang step akhir yaitu iklan ya. Nah, oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih dan bye.